puji bagi Tuhan semesta alam. Kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling menerima dengan semua tradisi, kebalkan tangan dan saling menghargai cita-cita kita untuk NKRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, berkah dalam rahayu. Sobat mantap semua, alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam podcast Lantai Surga, obrolan santai seputar moderasi beragama. Bersama saya Zulfah Kiro. Sobat mantap, telah hadir di tengah-tengah kita kali ini Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo, beliau Bapak Dr. Haji Wan Abdul Hanan MSI. Kita sapa lebih dahulu. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya? Alhamdulillah. Nah, sehat-sehat. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang moderasi beragama dalam pelayanan publik yang ada di kantor Kementerian Agama. Nah, mungkin kita akan beberapa hal, saya akan mengajukan pertanyaan nih Pak. Jadi biar kita bisa tahu sebenarnya apa relevansinya moderasi beragama itu di dalam pelayanan publik yang ada di kantor Kementerian Agama ini. Kita kan tahu bahwa moderasi beragama itu tidak lepas dari 4 pilar. Kemarin saya baca yang di flyer kemarin Pak, itu ya. Komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan kita akan menghormati tradisi lokal. Apa hubungannya dengan pelayanan publik di kantor Kementerian Agama Kabupaten Purworejo? Baik ya, jadi moderasi beragama ini kan kita bicara tentang moderasi beragama, relevansinya dengan pelayanan publik yang ada di Kementerian Agama. Mungkin kita pertama perlu mengetahui juga ya, moderasi beragama mungkin semuanya sudah banyak yang tahu lah ya. Moderasi dari kata moderatio itu kan. Itu kan dari bahasa Latin ya, yang artinya itu ada 3 itu kalau tidak salah. Pertama itu seimbang itu ya, kemudian ada kepedulian di situ, kemudian juga sedang-sedang. Nah, itu kan moderat. Ya, moderat. Moderat kita sudah sering mendengar kata-kata moderat gitu ya. Oh iya, moderasi gitu ya. Seimbang, betul. Setara gitu ya. Setara, baik ya. Kemudian kalau dalam KBBI itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu disebutkan bahwa moderasi itu menghilangkan atau mengurangi kekerasan. Jadi nanti ada poin-poinnya di situ kan. Ada keseimbangan, kemudian ada mengurangi kekerasan. Itu di situ beragama. Lalu relevansinya dengan Kementerian Agama yang melaksanakan pelayanan publik. Kementerian Agama kan punya tugas pokok, yakni membangun keagamaan atau membangun agama, melaksanakan pembangunan agama di Indonesia. Di membangun agama di Indonesia. Nah, tentu dari sisi ini saja kita bisa melihat bahwa Kementerian Agama tidak hanya mengurusi satu agama. Artinya di sini kan ada keberagaman. Yang dilayani oleh Kementerian Agama itu tidak hanya satu agama misalnya saja. Satu. Dengan demikian kan perlu ini kesetaraan, keseimbangan. Jadi ketika melayani pun kita punya komitmen untuk melayani semua penganut
agama. Di situ saya kira relevansinya dengan moderasi beragama. Jadi ketika gitu ya. kita memberikan layanan itu ya harus moderat. Ya, harus moderat, harus tidak perlu membedakan agama apapun Betul. yang ada di Indonesia ini. Yang ada di Indonesia. Tidak membedakan, kita memberikannya secara adil, gitu ya. Kemudian inklusif dan kemudian tidak sampai ekstrim. Ya. Artinya ketika melayani mereka yang datang itu kok agamanya ini ditanya dan sebagainya, gitu. Kemudian sikapnya berbeda ketika berhadapan dengan yang beragama. Saya agak maksud ini, artinya pelayanan di sini di kantor Kementerian Agama itu tidak akan membedakan apapun agamanya. Betul. Ataupun keberagaman yang lain, misalnya ada suku, ada ras dan lainnya. Selama masuk di Kementerian Agama semua dilayani dengan sama rata. Pasti itu dari sisi agamanya. Dan tadi disampaikan dari sisi sukunya. Kemudian dari keberadaan mereka yang datang pun kita juga memberikan pelayanan, misalnya mereka yang nyun sewu dalam keadaan yang disabilitas, itu juga ada keterbatasan, kita juga memberikan pelayanan, tidak membeda-bedakan antara mereka yang disabilitas dengan mereka yang normal, misalnya seperti itu. Jadi ada ini ya fasilitas khusus mestinya kalau disabilitas kan? Nah, itu menjadi tantangan buat kita bahwa PTSP yang ada di Kementerian Agama itu sudah kita siapkan sarana-sarana yang mendukung untuk memberikan pelayanan yang ramah bagi masyarakat rentan. Kita sebutkan masyarakat rentan, termasuk disabilitas. Kan ada 5 ya masyarakat rentan itu. Yang pertama disabilitas, kemudian yang kedua ibu hamil, kemudian anak-anak, kemudian lansia, dan yang ketiga orang yang mendapatkan bencana. Jadi ada 5 kategori. Dan semua itu di PTSP kita sudah disediakan fasilitas khusus. Ya itu yang kita terapannya di dalam hal moderasi beragama di pelayanan publik Kementerian Agama. Betul, itu. Begitu. Oke, demikian Sobat Mantap ya. Ternyata memang moderasi beragama itu mencakup berbagai macam hal, termasuk layanan publik. Dan ini menjadi prinsip di Kementerian Agama dalam pelayanan publiknya, memang harus memperhatikan moderasi beragama. Oke, sebelum kita lanjut, ini ada pesan-pesan, ada informasi dari kantor kita, kantor Kementerian Agama. Silahkan. Hidup ini adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Indah. Bersyukur lahir di bumi Nusantara. Beragam agama dan budaya, Bhinneka Tunggal Ika semboyannya. Pancasila dasar negara sebagai pengikatnya. Sobat Mantap, ketemu lagi, kita lanjutkan untuk podcast Lantai Surga ini. Nah Pak, ini tadi sudah disebutkan bagaimana pelayanan moderasi beragama. Nah sekarang saya ingin tahu nih, bagaimana caranya atau strateginya Kemenak Purworejo dalam menerapkan layanan yang moderasi beragama itu. Seperti apa? Terus contoh realnya. Nah ini yang ingin kita ketahui. Ya, tentu ketika kita berkomitmen untuk memberikan layanan yang kemudian berbasis moderasi beragama, kemudian perlu kita berikan tambahan di situ moderasi beragama untuk membangun kerukunan di tengah masyarakat itu ya. Kita perlu strategi nih di sini
Dan di Kemenak sendiri, Kemenak Kabupaten Purworejo, kita sudah menetapkan beberapa strategi ya agar ini bisa betul-betul terwujud ya PTSP kita itu yang moderat ya. Oke. Yang pertama ada yang kemudian kita sebut dengan pelatihan moderasi beragama. Nah, ini kita bekerja sama dengan Litbang, kemudian juga ada dari kegiatan kita memang untuk pelatihan moderasi beragama ini kan merupakan mandatori ya dari Untuk pegawainya. Iya, untuk pegawainya, untuk ASN yang di Kementerian Agama. Iya, betul. Untuk iya. ASN yang dia Yang di menjadi Kementerian Agama. bagian dari PTSP ini, pelayanan. Jadi kan perlu kita sampaikan bahwa layanan yang ada di Kementerian Agama di Kabupaten Purworejo, ini kita kembali lagi ya berarti ya. Nggak apa-apa. Kalau layanan publiknya kita sudah tetapkan ada 13 layanan publik. Layanan publik 13 Layanan layanan publik. Kemudian kalau layanan secara keseluruhan ada sekitar 80 layanan. Bentuk layanan. Ya, bentuk layanan yang dilakukan oleh Kementerian Agama Kabupaten Purworejo. Baik itu yang layanan publik internal, saya sebutkan begitu, ada yang layanan publik eksternal. Nah, yang 13 untuk masyarakat umum. Ya, yang eksternal itu yang 13 itu untuk masyarakat umum. Gitu. Kemudian yang internal, nah, kita pelayanan untuk teman-teman kita di ASN di Kementerian Kemenak. Agama. Masyarakat juga ada sebagian, cuma yang kita tetapkan 13. Oke. Nah, dalam proses pelayanan itu tidak hanya di PTSP berarti ya, secara keseluruhan itu harus mengedepankan moderasi beragama. Makanya kemudian ada pelatihan. Ada juga untuk agar tetap ya stabil ya, bagaimana mereka itu memberikan layanan berbasis moderasi beragama itu juga ada tes kompetensi moderasi beragama. Pernah Pak. Pernah ya? Iya. Nah, jadi pernah. semua ASN Kementerian Agama seluruh Indonesia bahkan Iya, itu semuanya program nasional. iya, mengikuti tes kompetensi moderasi beragama. Iya. Alhamdulillah kalau di sini lulus semua kayaknya. Iya, alhamdulillah. Agama berarti kan moderasi beragamanya bagus gitu ya. Iya. Kemudian termasuk yang CPNS juga. Nah, kemarin sudah ada pelatihan moderasi beragama atau tes moderasi beragama. Iya. Kemudian ada lagi kita menyediakan fasilitas yang inklusif ya, artinya terbuka setara kepada mereka yang mungkin berbeda dengan yang lain. Tadi kan kita sampaikan customer itu yang datang ke sini itu kan bermacam-macam. Ya. Dari sisi agama, rasnya, kemudian masyarakat rentan yang membutuhkan fasilitas tertentu, misalnya yang disabilitas dan sebagainya, itu juga kita siapkan. Ada kursi roda, kemudian ada ruang laktasi itu di depan sana. Ya, bagi ibu hamil ada ruang laktasi. Ada anak-anak ada tempat bermain itu. Kemudian tempat bermain untuk anak. Dan kita sudah menetapkan satu inovasi. Nah, inovasi layanan kita ini dalam rangka memfasilitasi inklusif ini ya. Namanya retret. Retret. Ya, itu mungkin seperti bahasanya Pak Prabowo. Apa itu? Ya, retret itu singkatan dari reaksi cepat ramah rentan. Reaksi cepat ramah rentan. Oke. Itu namanya red. Nah, untuk biar mudah lah mengingat ya. Sekarang kan lagi rame retret ya. Oke. Iya. Jadi bagaimana kemudian secara responsif PTSP ini ketika ada mereka yang berkebutuhan khusus dan sebagainya langsung dijemput, kemudian dengan kursi roda atau dengan alat-alat yang ada itu, kemudian masuk dapatkan layanan dan sebagainya. Yang paling istimewa kalau kemudian mereka ini nyun sewu yang bisu ya. Ya kan disabilitas ada yang bisu tuli. Ada yang bisu tuli gitu kan. Berarti kan butuh bahasa isyarat. Iya. Gimana ini Pak? Yang ada kalau ada customer yang begitu. Kemarin kita sudah juga
bekerja sama ya dengan SMPLB ya itu ya untuk pelatihan SLB ya, ya. untuk pelatihan Hmm. bahasa isyarat. Itu Bagi bukan para hanya petugas yang di sini kayaknya ya, untuk yang di KUA juga ya. Ya, karena layanan kita kan luas ya, tidak Ya, hanya di ya, PTSP. Jadi di PTSP kita latih juga, kemudian para penghulu juga. Itu kan kadang-kadang kan menikahkan ada yang bisu dan tuli. Itu kan dulu-dulu kan masih bingung kan, gitu ya. Gimana ini? Nah, sobat mantap, ini luar biasa nih. Jadi teman-teman kita dipersiapkan untuk melayani mereka yang bisu tuli dengan pelatihan bahasa isyarat. Nah, gitu luar biasa ini Pak ya. Kalau yang lainnya jelas ya, kayak misalnya penerapan standar pelayanan itu kan itu sudah kalau itu SOP kunci pokok ya, SOP kan sudah jelas. Kemudian penyuluhan dan edukasi, ini juga penyuluhan juga begitu. Para penyuluh juga dia kan melayani kepada masyarakat. Ya kadang-kadang ada yang berkebutuhan khusus ya tentu diberikan fasilitas juga. Ada edukasi tentang ini. Kemarin juga ikut kok yang pelatihan bahasa isyarat itu dari penyuluh kan juga. Iya, betul. Malah ada yang sudah pinter itu saat. ada. Ya, jadi kita ketika memberikan bimbingan penyuluhan juga mungkin lebih ke kampanye-kampanye tentang moderasi juga ya. Betul. Ya, materinya ini ya. Ya, di samping ini prosedur yang kita lakukan berbasis moderasi itu juga materi-materinya pasti itu kan materi moderasi beragama dan kerukunan untuk umat beragama. Kita kalau sudah rukun kan enak kan. betul. Suami istri kalau sudah rukun kan juga itu kan jadi surga kan itu ya. Jadi ke suami istri ini. Mungkin ada lagi untuk yang strateginya? Ya, yang terakhir strategi tentang etika ya. Etika pelayanan publik itu sangat penting ya. Kenapa? Karena orang itu ketika datang kemudian meminta layanan pasti yang akan dibaca pertama kali kan cara bahasa Jawanya kan ulate peteng apa nah itu istilah itu bahasanya kalau bahasa enggak iya. Jadi ya apa namanya gupuh gupuh apalagi suku Pak gupuh apalagi apa hilang Jawane ini. Bagaimana kemudian etika itu dikedepankan dalam pelayanan kepada masyarakat. Karena kan bisa jadi masyarakat itu kan tidak sama ya. Ada yang datang itu sopan gitu kan. Ada yang tiba-tiba langsung marah-marah. Nah, ini kan pelayan juga harus bisa memberikan satu pelayanan yang ramah. Istilahnya itu apa? Hospitality ya. Hospitality-nya itu. Ada empatinya gitu ya. Jadi memang kita sudah disediakan mereka yang melayani itu dengan pelatihan, juga dengan etika pelayanan yang sempurna. Mudah-mudahan dengan begini pelayanan di Kementerian Agama itu betul-betul bisa ya tadi kita masih ke moderasi beragama. Oke, kita lanjut Pak. Jadi kita ke tentang moderasi beragama dalam melayani publik ini masih ya. Kalau kita katakan dengan program prioritas menteri, itu kan yang pertama itu jelas kerukunan dan meningkatkan kerukunan dan cinta kemanusiaan. Cinta kemanusiaan. Nah ini yang ketiga ini kan saya mau mengatakan yang ketiga. Tadi kerukunan berkaitan dengan moderasi. Sekarang yang ketiga pelayanan keagamaan berdampak. Berdampak ini harus ada dampaknya ini Pak. Nah sekarang dari upaya pelayanan publik yang seperti tadi disampaikan oleh Pak Wan, itu dampaknya itu seperti apa yang diharapkan untuk masyarakat sendiri, bagaimana dia merasakan dampak positif dari pelayanan yang sudah diatur sedemikian rupa. Pasti kita juga akan mengikuti apa yang menjadi Asta Protas ya. Menteri Agama salah satunya adalah pelayanan yang berdampak. Sekian pelayanan yang kita lakukan itu tadi ditujukan bukan hanya diharapkan ya, tetapi kita tujukan untuk
memiliki dampak yang baik bagi masyarakat. Yang Iya. pertama misalnya dampaknya adalah tentu masyarakat akan lebih percaya, ya, Iya. ada trust gitu ya, Trust, dari ya. masyarakat kepada layanan publik yang ada di Kementerian Agama. Tidak kemudian punya anggapan kalau di Kementerian Agama itu misalnya di KUA atau di yang lain itu layanannya susah, lama, dan berbiaya. Berbelit-belit, ya. Berbelit-belit, Enggak, itu ya. kita pangkas semua. Itu semua kita pangkas, Ya. apalagi kemudian ada anggapan, wah ini kalau yang dilayani orang ini itu lebih baik, orang yang ini beda kan, Lebih itu kan. didahulukan. Kan itu kan. Enggak. Nah, itu saya kira dampak pertama adalah kepercayaan. Ya, kepercayaan. Kepercayaan, kemudian yang kedua tentu layanan ini lebih humanis, ya. Lebih humanis, ya. lebih berkeadilan, karena kan ada unsur etika yang dimasukkan Yang di sana, diterapkan tadi itu ya. diterapkan di sana. Dan jangan lupa ini juga ada dampak, ada keharmonisan, ya. Ada keharmonisan antara yang melayani dengan yang dilayani. Jadi dengan hati yang senang, yang merasa puas dengan pelayanan. Oh ya, oke. Ada kan satu teori dalam harmonis itu kan, harmoni itu dibangun dengan you and I is we, kan itu ya. Tidak ada lagi kamu, tidak ada lagi aku, yang ada adalah kita. Iya, jadi makanya terbangun kan rasa bersama. Kemudian tentu dengan ada kepercayaan ini, segala hal yang bersifat menimbulkan konflik ini yang juga bisa kita cegah, gitu ya. Bisa kita cegah ya. Karena apa? Karena sudah ada kepercayaan, saling percaya. Ada kepercayaan dan saling percaya, tidak ada curiga gitu ya. Tidak ada curigaan dan sebagainya yang kemudian akhirnya menimbulkan konflik, apalagi kekerasan, gitu kan ya. Tidak kita inginkan. Iya, jadi dampak itu yang kita harapkan ya. Dampaknya yang kita harapkan. Di ujungnya, nanti ada kerukunan ya, antar umat beragama. Iya, Jadi karena tidak ada yang merasa didiskriminasikan. Ya. Betul. Ya. Walaupun ini juga tantangannya juga berat ya, tetapi ya dampak ini memang bisa muncul dari masyarakat itu sendiri karena pelayanan kita yang baik. Memuaskan, baik. Ya. Satu lagi mungkin ya. Jadi terkait dengan dampak itu ya. Iya. Masih ada ya dampak lain yang mungkin masih diharapkan dengan pelayanan yang moderasi. Ya, dampak yang tentu bisa diukur ya, tidak hanya sekedar kita memberikan pendapat gitu ya. Ya, ini terkait dengan kepuasan masyarakat. Kita kan membuat indeks kepuasan masyarakat ya. Setiap masyarakat yang hadir mendapatkan layanan itu diminta untuk memberikan persepsi tentang layanan publik yang kita laksanakan. Jadi ada kuesioner gitu? Ada semacam kuesioner. Gitu. Dan itu mudah ya, tinggal misalnya layanannya bla 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 bla, kemudian yang bersangkutan tinggal memilih bintang berapa gitu ya. Oh, pelayan untuk kuesioner ini itu pakainya sudah digital ya? Digital. Oke. Jadi nggak ada mengisi, menulis ini pelayanannya, berarti langsung jawab, kasih bintang gitu. Bagus sih Pak. Dan ini juga sudah kita lakukan secara berkala ya. Kemarin terakhir di bulan April itu berapa nilainya? Udah ya, pernah ya, 97 ya. Jadi ada itu masyarakat secara umum udah masyarakat memberikan respon ya, terhadap pelayanan kita melalui IKM itu, kemudian kita rekap dan kemudian setiap triwulan sekali akan kita publish kan gitu ya, bahwa ini kepuasan masyarakat ternyata mencapai 97%. Berarti hampir semuanya menyatakan puas. Ya. Memang nggak ada ya 100% ya Pak ya. Yang jelas ini bisa untuk evaluasi kita. Kalau memang ada sesuatu yang kurang, mereka bisa menunjukkan yang mana. Jadi kita bisa memperbaiki pelayanannya.
Nah, begitu Sobat Mantap. Ternyata pelayanan di Kementerian Agama sudah dipersiapkan sedemikian rupa dan bahkan sampai apa namanya ada juga ya tadi kuesioner untuk evaluasi. Nah, sebelum kita lanjut, barangkali kita bisa menyimak beberapa informasi tentang pelayanan di Kementerian Agama berikut ini. Sobat Mantap, kita akan lanjut obrolan kita kali ini ya, masih tentang pelayanan publik di Kementerian Agama. Nah ini Pak, sekarang itu kita kan ada di era serba digital. Ya. Era serba digital. Nah, gimana Kemenak ini memanfaatkan teknologi untuk pelayanan publik dan bagaimana ini bisa untuk mensosialisasikan tentang moderasi beragama. Jadi satu, bagaimana dimanfaatkan di dalam pelayanan publik. Yang kedua, bagaimana hubungannya dengan pelayanan yang moderat ini. Ya. Jadi sesuatu yang saat ini tidak bisa ditinggalkan dalam kehidupan kita adalah teknologi informasi ya. Jadi semuanya terdigitalisasikan, termasuk juga layanan publik yang ada di Kementerian Agama. Ya. Tadi pertanyaannya. Nah, bagaimana pelayanan publik itu memanfaatkan? Memanfaatkan apa yang kita gunakan informasi itu. Ya. Jadi kita punya beberapa layanan informasi yang digital yang kita gunakan ya, kita pakai itu. Yang pertama di PTSP kita punya WA Simantap. WA Simantap itu apa itu Pak? WA yang bisa diakses oleh masyarakat ya, oleh publik. Kenapa kemudian kita milihnya WA? Karena WA itu hampir semua saya kira masyarakat itu ya sekarang ramah dengan WA. Pokoknya WA itu nggak bisa lepas gitu. Makanya kemudian kita luncurkan namanya WA Simantap yang bisa diakses oleh publik untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Boleh bertanya di situ. Ya, ada 4 menu di sana itu kan. Yang pertama itu tentang informasi layanan Kementerian Agama. Di ada informasi. Kemudian yang kedua layanan itu sendiri. Jadi yang 13 layanan publik tadi saya sebutkan itu yang untuk masyarakat umum. Ya, ada pendaftaran haji, pembatalan haji misalnya, kemudian rekomendasi bantuan tempat ibadah. Nah, itu juga bisa kita layani secara digital melalui WA Simantap itu. Nggak harus datang ke sini. Jadi tinggal klik saja. Harus dimanfaatkan ini Sobat Mantap. Jadi namanya WA-nya Simantap. WA Simantap. Layanan. Kemudian yang ketiga konsultasi. Jadi siapapun masyarakat nanti masuk di menu yang ketiga ini, dia klik, nanti akan konsultasi dan langsung dijawab oleh front office yang ada di tempat kami. Misalnya ada yang tanya, saya ini sudah daftar haji tahun sekian, kira-kira berangkat kapan kan gitu ya. Jadi bisa ditanyakan di situ. Itu juga ada. Nah, ini sering sekali nih Pak. Saya kadang-kadang jadi orang Kemenak juga ditanya ini.
Oke, lanjut. Tinggal lempar aja nih, silakan tanya WA si mantap Oh, gitu ya. Oke. Terus yang Kemudian keempat tadi, yang keempat ya tentunya kalau misalnya ada masyarakat yang mempunyai keluhan ya, apa namanya itu, aduan ya, misalnya aduan, mengadukan nih, wah ternyata pelayanannya berbelit-belit dan sebagainya, itu sampaikan saja melalui WA kepada Mantap. kami. Dan saya juga sering ya, bukan sering ya, ada beberapa yang masuk kepada kami terkait dengan layanan, misalnya kayak di KUA itu, saya sudah daftar nih, minta tanggal sekian, jam sekian, sampai berapa waktu kemudian datang, kok udah digeser kan gitu ya, ada masalah apa kan gitu. Gitu. Nah, itu Jadi juga pelayanan dimanapun bisa, maksudnya dimanapun yang di unit kerja Kementerian Unit Agama bisa diadukan melalui WA Simantap. Ya, WA Simantap itu di menu yang keempat. Gitu ya. Yang keempat. Bisa Oke. seperti itu. Terus apalagi kira-kira manfaat Kemudian digitalisasi ada lagi juga pelayanan? kita menggunakan konten-konten edukasi moderasi beragama yang kita sebarkan kepada masyarakat itu juga seperti podcast ini. Oh iya, Ini kan juga Seperti dalam rangka podcast ini. menyebarluaskan ya Iya, tentang moderasi beragama. agama, ya tentu dengan tema-tema yang berbeda itu ya. Ya. Kita juga ada beberapa yang menggunakan platform media yang lain ya. Ada kegiatan-kegiatan moderasi beragama, ada player misalnya tentang quote-quote ya, untuk membangun kerukunan ya. Betul. Itu yang setiap minggu mungkin ya kita Ya, setiap sampaikan. minggu kayaknya saya melihat ada jadwalnya untuk siapa untuk mengisi dan ini milik kita bersama. Betul, karena memang ya sesuatu hal yang baik itu memang harus dicereweti katanya. Begitu ya. Kalau dalam syariah itu kan kenapa khutbah itu harus diulang-ulang itu kan setiap Jumat itu menyampaikan bagaimana orang untuk bertakwa gitu. Karena sesuatu yang baik itu harus diulang-ulang ya Pak, saling mengingatkan aja. Kadang-kadang kan lupa manusia itu. Moderasi beragama juga begitu, harus terus gitu ya. Oke, mungkin ada lagi apa ya yang mungkin bisa apa namanya dari digitalisasi pelayanan ini. Digitalisasi ada juga kita juga mengumpulkan data ya, data keagamaan, kemudian data layanan yang kemudian sudah terkodifikasi ya secara digital. Baik itu misalnya ada SIMBI ya, Sistem Informasi Bimas Islam. Ya, Sistem Informasi Manajemen Bimas Islam. Di situ ada jelas itu ada jumlah tempat ibadah, jumlah pernikahan ya. Cuma satu perceraian nggak ada di situ karena bukan urusan kita itu. PA ya Pak ya kalau itu pengadilan agama. Kemudian, tapi kita sering ditanya loh Pak. Ya pasti ya. Kita kadang juga dituduh juga itu. Ya, padahal nggak ada hubungannya itu perceraian. Data-data emis barangkali masuk situ juga ya. Data sekolah, data madrasah. Oh iya. Ini juga ada di emis. Ya. Kemudian juga kita sudah punya data tunggal ya yang sedang dikembangkan juga di pusaka itu ya. Oh iya, betul. Pusaka. Kita juga punya itu semuanya data ada di situ. Bahkan kita kalau mau tanya tadi haji juga itu bisa melalui pusaka, kemudian masuk ke dalam Haji Pintar. Kalau itu nasional ya Pak ya? Itu nasional, bukan dari. Tapi kita kan memberikan ini ya dukungan. Betul. Kemudian ada juga kita pemanfaatan media sosial ya dan teknologi digital itu beberapa kegiatan terkait dengan penyebaran nilai-nilai moderasi beragama itu kita sampaikan melalui ya ada di Facebook, ada di kita punya Instagram, Facebook, punya Instagram Kemenak ya? Ya betul. Punya TikToknya ada, Twitter, terus dia jelas ini mau ya kayak. Nah mudah-mudahan itu nanti bisa diakses juga oleh sobat mantap semua. Ada informasi-informasi, ada kegiatan-kegiatan yang kita upload di situ ya di media sosial. Dan harus diingat juga di website kita itu yang Kementerian Agama Kabupaten itu di samping materi-materi yang kita sampaikan tentang moderasi beragama juga ada aksesibilitasnya di situ ya. Jadi ada klik di sebelah kiri itu atas itu nah, untuk memberikan fasilitas bagi tadi yang ramah
kelompok rentan itu. Oh, Nah, gitu. jadi di situ Jadi bisa ada bahasanya gini-gini juga, Pak? ada, kemudian juga di situ misalnya kurang besar tulisannya besar dan sebagainya. Di situ ada aksesibilitasnya ya sudah kita Wah, tambahkan. nah, ini sudah persiapannya. Moderat ya. Iya. Semua terlayani. Insya Allah. Ya. Kemudian mungkin masih ada Tentu juga kita dalam menyampaikan materi ya, menyampaikan narasi tentang moderasi beragama ya, ada orang itu kan yang setuju, ada yang tidak gitu ya. Nah, itu juga kita memberikan satu feedback kepada mereka tentang narasi moderasi beragama yang mungkin dianggap negatif gitu ya. Karena di awal-awal itu orang beranggapan kok ada moderasi beragama. Ini jangan-jangan malah mendangkalkan akidah kan seolah-olah kan begitu. Padahal sebetulnya menyatukan. Ya menyatukan semua keyakinan dan sebagainya. Padahal sebetulnya tidak seperti itu. Karena kita sudah berikan kanal di situ moderasi beragama, bukan moderasi agamanya. Jadi atau moderasi umat beragama. Jadi kalau agamanya masing-masing sudah, tapi umatnya ini. Umatnya atau cara beragamanya. Iya, cara beragamanya. Baik. Nah, ini jadi ternyata era digital ini juga sangat memudahkan di dalam pelayanan publik ya. Nah sekarang Pak, dulu kan saya pernah mengalami bagaimana pelayanan Kemenak yang pakai surat, pakai apa ya, sekarang sudah paper, sudah digital. Bedanya apa coba? Iya, bagi masyarakat seperti kita ini kan, saya kan termasuk namanya urban digital ya. Betul. Jadi, kita bahasa Pak. Ya kita ya. Kecuali Mas Guntur itu mengalami manual, kemudian sekarang mengalami yang digital dengan berbagai dinamikanya lah seperti itu ya. Ya tentu ini yang pertama perbedaannya adalah kalau kemudian dulu itu informasi itu tidak bisa cepat dan luas, kalau sekarang itu kan di samping cepat dan juga bisa luas. Ya. Jadi kalau dulu kan bisa cepat tapi belum tentu masif gitu ya. Kalau sekarang kan begitu diklik aja, masa seluruh dunia mungkin bisa melihat kita. Sehingga kan dengan adanya digital ini, tentu informasi itu menjadi cepat dan luas, terjangkau ke semua kalangan. Sehingga harapannya kan nilai moderasi beragama juga bisa diserap orang yang lebih luas lagi. Gitu. Kemudian tentu dalam hal ini juga digital ini nanti juga mendukung karena sudah terbuka, segala sesuatu itu tidak ada sekat-sekat lagi kan gitu ya. Tidak ada sekat-sekat lagi, kemudian bisa didorong toleransi. Orang bisa memahami, oh kenapa sih si A begitu, si B begitu. Informasi terbuka, maka toleransi itu menjadi semakin kuat. Semakin mudah kerukunan, kemudian ya semakin inklusif ya. Tidak ada lagi sekarang ruang-ruang eksklusif ya. Semuanya sudah diharapkan terbuka. Begitu. Itu kemudian, nah kalau sudah seperti itu berarti kan partisipasi masyarakat juga semakin luas kan gitu ya. Baik memberikan atau menerima layanan maupun juga memberikan feedback gitu ya. Ya bisa share juga, bisa memberikan komen juga. Mas Guntur betul ini. Bisa share, bisa komen, bisa memperluas juga gitu ya. Nah ini di Kemenak kita kan sekarang sedang kampanye zona integritas. Oh iya, ini sangat membantu gitu ya. Ya, ada saya kira bedanya begitu ya. Jadi kita sedang membangun zona integritas. Pembangunan zona integritas menuju WBK atau WBBM. Ya. Ini sudah tahun ke berapa ini? Sudah tahun ketiga ya. Dan kita sudah masuk penilaian nasional. Mudah-mudahan tahun ini dengan dukungan dan doa dari semuanya ini kita bisa masuk lolos menjadi WBK begitu ya. Dan ini juga impact ya, dampak juga ya dari
pengembangan digital yang ada di tempat kita. Ya, gitu. Mudah-mudahan saja ini kita sudah yang ketiga kalinya, kedua kalinya masuk TPN ya. Masuk TPN belum lolos, sekarang ini masuk TPN, insya Allah lolos. Kita masih semangat terus. Baik, inilah ternyata beberapa dampak atau perbedaan antara dulu ketika kita masih manual, masih pakai kertas, ya, dan juga dulu saya ingat saya masih mengalami jadi pegawai Kemenak itu ngetik pakai ketik itu. Sekarang udah tinggal tombol pencet langsung sudah bisa mengakses semua. Nah, terima kasih Pak Kasubag, Pak Dr. Haji Iwan Abdul Hanan MSI, bahwa kita di pelayanan di Kementerian Agama ini sudah menurut kita ya, kita menuju pelayanan publik yang sesuai dengan sekarang era digital dan satu pintu semuanya ya. Kalau di Kementerian Agama kan satu pintu ya, jadi pelayanan terpadu satu pintu. Nah, mungkin arahnya nanti malah ke PTTP, pelayanan terpadu tanpa pintu. Maksudnya di orang tidak perlu mengetuk pintu yang ada di kantor sini, dari rumah saja bisa langsung klik. Nah, ini ada digitalnya begini ya. Itu digital itu. Nah, PTSP kan masih manual kan. Yang digitalnya berarti yang tanpa pintu, dari rumah langsung. Artinya mungkin juga bahwa PTSP itu kita bisa hanya datang di satu pintu di front office. Tapi pelayanan apapun bisa terlayani. Nggak harus kita ke belakang, mungkin bagian-bagian ada seksi bimas, madrasah, dan lain sebagainya. Kita cukup di depan saja gitu kan, kalau nggak salah ya. Oke, baik Sobat Mantap. Alhamdulillah kita sudah ada gambaran ya yang jelas tentang pelayanan publik di Kementerian Agama. Semua akan dilayani tanpa ada perbedaan. Karena perbedaan itu indah. Ya, saya kira itu poin kita kali ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita bersama. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, santi santi namo buddhaya. Salam kebajikan, berkah dalam. Rahayu. Segala puji bagi Tuhan semesta alam, kita negeri berlian, ciptakan damai anti kekerasan, warna dan indah perbedaan, taat konstitusi dan toleransi, saling